Oke, selamat pagi. Kalau kamu orang pekok dan dablek sepertiku, kamu hanya tinggal butuh satu hal ini. Kamu mungkin bertanya, kalau kamu bukan orang Jawa, apa itu pekok dan dablek? Kata dablek udah aku jelaskan di videoku kemarin. Yang pada intinya adalah ketika semua orang mengatakan A, tapi kamu melakukan B, dan kamu dablek melakukan itu terus menerus. Kemudian kata pekok. Kata pekok adalah ini adalah sebuah kata kasar dari bahasa Jawa yang sama artinya dengan blow on, bego, tolol. Sebuah kata umpatan, sebuah kata hinaan. Dan ya, kalau kamu orang pekok dan dablek sepertiku, jangan dianggap ini seperti sebuah hinaan ya. Karena aku ingin kamu memaknai dalam dua kata itu, karena dua kata itu yang membantuku mengatasi overthinking. Ketika aku berani terlihat pekok, berani terlihat blow on, dan aku tetap dablek melakukan apa yang ingin ku kerjakan. Kalau kamu overthinking, aku rasa kamu butuh dua kata ini, dan kamu harus mengimani bahwa ya, kamu pekok dan kamu dablek. Aku selalu punya end goal untuk berkebun. End goalku dalam hidup itu bukan channel YouTube. Channel YouTube adalah sebuah hal yang aku nikmati, aku enjoy. Ketika banyak orang yang bilang, siapa sih yang orang yang nonton YouTube sekarang? Sekarang udah zaman TikTok, sekarang udah zaman live, sekarang udah zaman konten pendek, short. Tapi diriku tetap membuat channel YouTube panjang. Dan ya, aku tetap dablek melakukan itu. Aku tetap gak dengerin apa kata orang. Dan aku enjoy. Karena aku sadar, aku paham betul bahwa ini akan jadi sebuah hal yang menarik untuk aku jalankan terus menerus. Aku bisa bertemu banyak orang, aku bisa olahraga sambil ngomong kayak gini. Suatu hal yang gak bisa aku dapatkan ketika aku bikin konten pendek. Right? Dan end goalku itu adalah berkebun karena aku adalah orang desa. Aku punya privilege punya kebun di belakang rumah. Kalau kamu orang kota, kamu jangan ngiri ya. Karena ya sebagai orang kota mungkin kamu punya sebuah end goal juga untuk hidup slow living, berkebun. Tapi problemnya adalah kamu gak punya kebun. Dan ya, aku punya privilege dimana kebun ya tinggal kebun, tinggal pakai aja. Pemberian orang tua pun juga pemberian dari kakek nenek secara turun temurun. End goalku adalah seperti itu. Tapi sekarang aku menikmati dunia YouTubeku. Aku selalu beralasan gini, nanti deh kalau misalnya udah usia 40, ketika aku udah bikin channel YouTube dan udah punya sebuah income yang lumayan, maka aku akan mulai berkebun. Itu yang selalu ku bilang seperti itu. Dulu aku pernah kayak ngulik-ngulik berkebun gitu ya, ngulik-ngulik tanaman pisang. Kemudian aku tanya-tanya sama tetangga. Itu aku belum praktek sama sekali. No, belum praktek sama sekali. Belum pegang cangkul sama sekali. Aku tanya-tanya sama tetangga tentang tanaman pisang. Kemudian ya banyak sekali ilmu yang aku dapatkan, mulai dari virus, kemudian bagaimana cara memisahkan anak, ya macam-macam lah. Dalam pisang aja banyak hal yang dipelajari itu ya. Dan ada sebuah ego dari diriku karena aku adalah S1, kuliah lulusan S1. Aku harus lebih pintar dari orang-orang desa dalam berkebun. Oke? Aku harus lebih pintar. Aku cari informasi di internet, bagaimana tutorial menanam pisang, bagaimana mengatasi virus, macam-macam gitu ya. Bagaimana memilih pisang, apa keunggulan pisang raja, pisang Ambon, macam-macam. Tapi apa yang terjadi? Itu hanya cuma jadi teori aja. Aku selalu berlindung di balik ntar deh kalau misalnya YouTubeku aku udah puas di dunia digital. Aku udah melakukan secara maksimal apa yang ku kerjakan. Selalu beralasan seperti itu. Selalu cuma tahu teori doang. Ya, itu membuat overthinking. Aku selalu takut bahwa waduh, ternyata banyak yang harus dipelajari ya. Aku takut nanti waktuku, karena aku juga meskipun end goalku adalah berkebun,
aku juga kayak menjaga apa yang ku kerjakan ini agar tidak tersita waktunya gitu ya untuk berkebun. Ya, di mana itu ada sebuah kesalahan besar, itu ada sebuah kebodohan. Aku selalu berusaha untuk sok pinter. Aku selalu berusaha pinter. Aku selalu berusaha untuk tahu banyak hal sebelum praktek. Itu hanya sebuah teori hanya di dalam kepala. Wah, nanti kalau misalnya aku tanam pisang, nanti kalau kena virus gimana ya? Pikiran-pikiran itu terus yang ada di kepalaku. Yang itu membuatku lumpuh, membuatku tidak mau bergerak. Oke? Wow, udah sampai sini ya. Sampai ada suatu momen ketika aku ngobrol dengan ibuku. Itu waktu aku momen dimana aku stuck kemarin. Aku lagi banyak pikiran. Ibuku memberikan sebuah nasihat. Kalau kamu lagi banyak pikiran, cobalah jangan di rumah terus. Jangan mengkurung lah, jangan hanya di dalam rumah. Coba ke kebun aja. Gak usah pikirin kamu nanam apa, gak usah pikirin kamu nanti bakal bagus atau enggak tanamanmu. Coba dulu bersih-bersih. Coba dulu untuk itu tanaman yang udah ada kamu rawat gitu ya. Gak usah berpikir kamu akan nanam sebuah pohon baru, kamu akan menjadi seorang petani muda milenial dengan internet. Gak usah berpikir kayak gitu. Itu ada nasihat dari ibuku. Dan ya, ternyata setelah aku menuruti apa kata ibuku di usia aku segini ini, yang dimana aku selalu berpikir aku pintar, ternyata aku pekok, ternyata aku ndablek, ternyata aku nggak tahu banyak hal, ternyata aku selama ini cuma menunda-nunda. Aku sekarang ada di proses menikmati apa yang kukerjakan, nggak peduli nanti hasilnya gimana, karena itu hal yang membuatku dulu ketika aku mempedulikan apa hasilnya nanti, itu adalah ketika aku masuk ke mode overthinking. Tapi ketika aku ada di mode pekok dan dablek, aku berani terlihat bodoh. Aku misal lagi nyangkul kemudian dikoreksi oleh tetangga, oh mas jangan gini, aku nggak takut lagi terlihat bodoh seperti itu. Ketika mungkin banyak orang yang bilang harus gini, bukan berarti kemudian aku kayak membuang saran dari orang-orang ya, tapi kayak untuk sekarang aku baru enjoy menjalani apa yang aku kerjakan sekarang. Ya mulai dari bersih-bersih lahan terlebih dahulu, terus kayak istilahnya dangir-dangir apa yang udah ditanam dulu oleh kakek, aku rawat lagi. Pisang-pisang yang udah ditanam, kalau pohon pisang kan ibaratnya nanam sekali itu selalu tumbuh terus, dan itu yang harus dirawat. Jangan berpikir dulu untuk mau nanam apa kalau yang udah ada aja nggak dirawat gitu loh. Dan ya itu sebuah hal yang make sense. Ya, dengerin apa kata ibumu, dengerin apa kata orang tuamu. Love you my mom. Satu-satunya orang yang selalu membantuku dalam hal apapun, secara mental, secara finansial. Ya, I love my mom. Dengan mendengarkan kata orang tua, egoku yang selalu berpikir aku S1 pinter, ternyata aku sepekok itu. Aku dalam hal apapun itu juga. Dalam memulai hal, kaget aku, ternyata ada kucing. Dalam hal baru selalu berani terlihat bodoh, berani daplek. Itu hal yang harus kamu butuhkan gitu.
hal yang harus kamu butuhkan. Karena kalau enggak, ya kamu akan lumpuh tadi. Dewean Kang? Oh lah ya, jam piro biasa nih? Oh, ya ya. Mulai anu neh ya? Mulai operasi. Alhamdulillah. Piye? Sesuk libur ya kan. Sewadarane urung. Oh, ngeten. Lah iki solare? Banyu. Oh, banyu. Ngarso bareng tuh? Nah, Oke. Wow, lihat. Oh, ini balik ya, Ki ya? iya. Lo ini baru sekolah Magelang tuh? Oke. Ya, kita udah sampai di tambang. Kita balik lagi. Nah, lihat. Wow. Kita udah berjalan jauh, mungkin sekitar 2 kiloan dari rumah. Tapi aku mulai play videonya memang ketika udah di kilometer 1,5 atau berapa gitu ya. Ini kita udah jalan 11 menit. Kita balik lagi. Oke? Kita balik lagi. Ya. Beranilah pekok dan beranilah dablek. Siapa yang mau mendengarkan? Siapa yang mau nonton video panjang ketika semua orang mengatakan, "Hai, bikinlah konten TikTok, bikinlah video pendek." TikTok itu sekarang lagi baik bagusnya algoritma gitu ya. Tapi di sini aku selama 170 hari bikin konten panjang, ngomong sama kamu banyak hal. Kalau bukan orang pekok dan dablek, aku tidak akan sekonsisten ini. Dan satu hal yang ku janjikan tadi, kalau kamu udah berhasil mendobrak overthinkingmu, kalau kamu udah berhasil masuk ke mode pekok dan mode dablek, kamu udah, oh oke lah, aku mau terlihat bodoh nggak apa-apa, aku mau dablek aja. Ketika semua orang bilang A, kamu B. Ketika kamu orang yang kamu lihat itu udah di level 100, kamu berani terlihat -1. Itu adalah mode pekok. Satu hal yang ingin ku katakan padamu adalah, satu hal yang kamu butuhkan adalah enjoyment. Menikmati. Ya, kamu harus menikmati. Ketika kamu udah oke, bersiap seperti itu, tinggal kamu menikmati setiap harinya. Kamu menikmati, dan setelah kamu menikmati proses enjoyment itu, prosesnya itu, tinggal kamu bikin momentum. Momentum itu akan terjadi. Efek samping dari konsistensi kamu, efek samping dari hal yang kamu kerjakan. Enjoy, jangan terlalu dipikirkan terlalu banyak-banyak. Ya, semua hal besar, semua hal keren selalu melewati proses dablek, selalu melewati proses pekok, selalu melewati proses yang menyenangkan, enjoy dari pembuatnya. Kemarin aku cerita soal Nabi Nuh. Bagaimana seorang Nabi Nuh itu tetap dablek bikin kapal besar ketika banyak orang yang mengatakan, nggak akan ada banjir, nggak akan ada bencana besar. Itu hanya imajinasimu, delusi yang ada di kepalamu aja. Dan apa yang terjadi? Banjir besar terjadi dan kapal itu menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan kapal Nuh. Thomas Alva Edison, bagaimana dia enjoy melakukan hal pekok dan tetap dablek, melakukan eksperimen sampai akhirnya jadilah sebuah lampu. Tapi ya, ada sebuah proses enjoy, ada sebuah proses yang panjang yang tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak enjoy, dan tidak mungkin didasari dari sebuah mode pekok dan dablek. Berani terlihat bodoh, berani dablek, berani ya pekok. That's okay. Jangan
Jangan memaknai kata pekok itu bodoh dan itu sebagai hal yang kasar. Karena ya, judgement atau meaning dalam suatu kata itu tinggal subjektif diri kita. Kalau kita mau terlihat pekok, maka kita akan belajar terus. Maka kita nggak akan peduli kata orang. Peduli kata orang yang selalu mencemooh kita, meragukan diri kita. Oke? Wow. Ya, that's it. Stay pekok dan stay dablek. Aku udah bikin sebuah coaching. Kalau kamu masih berkutat dalam overthinkingmu, cek link yang ada di deskripsi, link.id Kaminante. Aku akan bantumu keluar dari overthinkingmu dengan filosofi dablek, dengan prinsip dablek. Dan ya, 30 hari aku akan mendampingimu sampai kamu kebal dengan omongan orang. Klik link yang ada di deskripsi dan sampai jumpa di Kaminante 171. See you.